Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurgia Istiatjah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang Toharoh. Di dalam pengertian Toharoh terdapat dua, yaitu ada yang menurut bahasa dan juga ada yang menurut istilah. Yang pertama, menurut bahasa, Toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua, menurut istilah, Toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Selanjutnya, dalam pembagiannya, Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu Toharoh batiniah dan juga Toharoh lahiriah. Yang pertama, Toharoh batiniah ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Yang kedua, Toharoh lahiriah ialah menyucikan diri atau menghilangkan hadas dan juga najis. Selanjutnya, dalil disyariatkannya Toharoh terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kunci sholat adalah bersuci, tahrim pembukanya adalah takbir, dan tahlil penutupnya adalah salam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, hukum Toharoh dan tata cara pelaksanaannya. Hukum Toharoh adalah wajib sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ini selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil sebelum sholat. Allah tidak akan menerima sholat hambanya yang dalam keadaan berhadas sehingga ia berwudu atau bertayamum. Karena wudu merupakan hukum pokok di dalam sholat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila tidak hendak mengerjakan sholat.
Kemudian, tata cara pelaksanaan toharo yang kedua adalah mandi wajib saat berhentinya darah haid dan nifas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci atau mandi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Tata cara pelaksanaan toharoh yang ketiga yaitu mandi wajib saat berhentinya darah haid dan nifas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci atau mandi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, mandi setelah junub. Mandi junub ini adalah termasuk dari perkara syarat sahnya sholat kita. Sehingga bila kita tidak melakukannya dengan cara yang benar, maka mandi junub kita tidak dianggap sah, sehingga kita masih belum lepas dari hadas besar. Jika kamu junub atau berhadas besar, maka bersucilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya, tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudhu apabila sedang tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak bercampur benda lain. Selanjutnya, alat untuk bertaharoh. Yang pertama ada air mutlak, yaitu air asli yang tidak tercampuri oleh sesuatu apapun dari najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang amat suci. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Rasulullah SAW bersabda, air itu suci kecuali bila sudah berubah aromanya, rasanya, atau warnanya karena kotoran yang masuk padanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baiklah, selanjutnya hikmah dari toharoh. Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling